Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terus sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih pembahasan kitab, ya, tentang akhlak, ya. Bagaimana ta'amul akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak yang belum balik, ya. Bagaimana akhlak Rasulullah, ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, ya, kuntu khalafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi, ya, wa ghairuh, ya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, ya, aku pernah dibonceng, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan unta atau dengan keledai, ya. Faqala ya gulam, karena kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ya, hai anak. Gulam itu sebutan anak yang belum balik, ya. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin, hai anak, kata Nabi, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin, hai anak, ya, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya. Ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahak. Ini kalimatnya, di antara kalimat yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Ihfadillaha yahfazka ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Jagalah Allah, kau dapat ia di hadapanmu. Ini kata Nabi kepada Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati ia di hadapanmu. Menjaga Allah, kata para ulama, adalah menjaga perintah dan larangannya, ya. Bukan penjagaan kita seperti barang yang kita miliki, bukan. Tapi dengan melakukan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan. Itulah menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, ya, juga minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa alam, kata Nabi, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kata Nabi, ketahuilah olehmu, ya, sungguhnya seandainya umat, ya, manusia dan jin tentunya, ya, berkumpul jadi satu,
ya, ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah dikatakan takdirkan, tetapkan bagimu. Ya, ini keyakinan, ya, keyakinan kita seperti itu. Kita seandainya umat seluruh manusia bersatu, berkumpul jadi satu, ya, ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan. Ya. Bagimu, kata Allah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya, law ittama'u ala ayyadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan seandainya mereka juga berkumpul jadi satu, manusia jin bersatu, akan seluruh makhluk Allah bersatu, ya, ingin mencelakaimu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa mencelakaimu sedikit pun kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering tulisan. Ya. Apa kata para ulama tentang hadis ini? Ini Rasulullah bagaimana beliau mengajarkan akidah, ya, kepada anak yang masih kecil. Menanamkan akidah, ya, kepada anak yang masih kecil. Coba, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Ya, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Ya, menanamkan akidah. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kau dapat ia di hadapanmu. Apabila kau minta, mintalah kepada Allah. Apabila mintalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa'lam, ketahuilah, kata Rasulullah, seandainya seluruh manusia makhluk berkumpul jadi satu ingin memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan bagimu, kata Rasulullah. Dan sebaliknya, seandainya mereka berkumpul jadi satu ingin mencelakaimu dengan sesuatu, maka tidak bisa mencelakai kecuali yang telah Allah tetapkan bagimu celaka itu. Tapi apa? Telah diangkat pena dan telah kering tulisan. Bagaimana Nabi mengajarkan menanamkan akidah, ya, dari anak yang masih belum balik, menanamkan akidah yang sahihah, ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan juga, ya, Nabi itu sering dikatakan apa namanya, dari Ibnu Abbas juga menceritakan, ya, karena Rasulullah SAW fi baiti Maimunah wa wada'tu lahu wudu'a min al-lail faqalat lahu Maimunah wada'a laka hada Abdullah bin Abbas qala Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil. Ibnu Abbas dikatakan, ya, punya bibi namanya Maimunah, ya. Bibi dikatakan dari ibu, ya, bukan bibi dari ayah, ya, tapi dari ibu, berarti adik ibunya, ya, namanya khalah, ya, namanya Maimunah. Dan Maimunah adalah salah satu istri Rasulullah, ya. Jadi dikatakan Ibnu Abbas sering di rumah Maimunah bibinya ini untuk apa? Untuk membawakan wudu untuk Rasulullah di malam hari, untuk wudunya, untuk buang hajatnya. Maka disampaikan kepada Rasulullah, kata oleh Maimunah, oleh istrinya, ya, wadu'alaka hada Abdullah bin Abbas. Air ini disediakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kata istri Nabi Maimunah, ya. Apa kata Nabi? Ya, qala Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wili. Allah berikan ia kefakihan dalam agama dan juga berikan dia apa namanya takwil. Wa 'allamu ta'wil, ajarkan takwil, tafsir. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya. Dia masih kecil ini. Dan Allah takdirkan, kabulkan doa Nabi ini. Sehingga sepakat ulama ahlu tafsir dari kalangan sahabat adalah salah satunya adalah Ibnu Abbas. Padahal dia masih kecil, ya Allah mengajarkan kepada Ibnu Abbas ini. Ya. Bahkan juga bagaimana Nabi muamalah bersama yang lainnya, seperti dari Abu Abdurrahman Al-Khubuli, ya, As-Sunabihi, ya, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, ya, anna Rasulullah SAW akhadha biyadayya
Kata Mu'adz bin Jabal, Nabi memegang tanganku. Di ketika itu masih belum balik juga Mu'adz bin Jabal. Ya, akhadha biyadaihi, ya. Wa qala ya Mu'adz, kata Nabi, wallahi inni la uhibbuk. Ya Mu'adz, ya, demi Allah aku sangat mencintaimu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya, aku sangat mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuk, sampai 2 kali. Demi Allah aku sangat mencintaimu. Ya. Ini kepada Mu'adz bin Jabal. Dia belum balik, ya. Apa kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Qala, ya, faqala usika ya Mu'adz. Aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz, ya, la tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, sambil memegang tangan Mu'adz bin Jabal, ya, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, sampai 2 kali bersabda demikian, bersumpah, ya. Usika, aku wasiatkan kepadamu ya Mu'adz, ya, la tada'anna, jangan kau tinggalkan di penghujung salatmu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, wasiat ini walaupun kepada Mu'adz bin Jabal, ya, juga kepada umatnya. Ya, walaupun ini kepada Mu'adz bin Jabal wasiatnya juga kepada umatnya, seluruh umatnya. Maka kita disunahkan sebelum salam ataupun setelah salam mengucapkan kalimat ini. Memang ada khilaf para ulama, apakah doa ini kita ucapkan sebelum salam ataukah setelah salam? Lihat kata Nabi, la tada'anna, jangan kau tinggalkan dubura kulli salatin, di penghujung salatmu, di belakang salatmu, ya, antakul, kau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, jadi diperselisihkan tentang dubur di sini, di belakang, di penghujung ini. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Maka sepakat para ulama dikatakan boleh kita baca sebelum salam, boleh juga setelah salam membaca kalimat tersebut. Ya, setelah tahiyat, setelah doa yang lainnya, doa istiadah dari adab kubur, adab neraka, maka baca kalimat ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sepakat ulama boleh setelah belum salam, juga boleh setelah salam. Yang khilaf itu adalah manakah yang lebih afdol kita baca? Apakah afdolnya dibaca sebelum salam atau setelah salam? Ini khilaf para ulama. Sepakat boleh kita baca, dikatakan apakah setelah atau sebelum. Yang khilaf adalah mana yang lebih afdol kita baca. Maka kita boleh baca dua-duanya. Sebelum salam kita baca, setelah salam kita baca, kita larang. Karena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat artinya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, semoga udah hafal di sini ya semuanya ya. Allahumma, karena sering saya sampaikan di sini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya, agar aku menjadi hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu, memujimu, ya, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu dan ibadah yang baik kepadamu. Diminta kepada Allah kita, ya, agar Allah menjadikan kita orang yang senantiasa memuji Allah, ya, bersyukur kepadanya, juga ibadah yang baik kepadanya. Kenapa? Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita menjadi hamba yang berzikir. Ya, inilah isti'anah. Idza sta'anta fasta'in billah. Ya, idza sta'anta fas'ali billah, subhanallah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, agar kau menjadi hambamu yang senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ibadah yang baik kepadamu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya jangan tinggalkan doa ini di penghujung sholatmu, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah.
Mungkin ya salat sunnah dikata lebih luas kita membaca doa itu. Kenapa? Karena kalau salat wajib kita terikat dengan imam, tidak boleh menyelisihi imam. Tetapi kalau salat sunnah leluasa, bebas kita membaca doa sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, mau diulang beberapa kali seperti terlarang. Tetapi kalau dengan salat wajib kita harus mengikuti imam. Imam salam kita salam, nggak boleh menyelisihi. Ya. Ketika juga pengen doa sujud yang panjang, ya, maka tidak bisa kalau salat wajib. Ya, kalau berjamaah, kita harus mengikuti imam. Tetapi kalau dikatakan kita salat sendiri wajibnya umpamanya ketinggalan, ya kita bebas. Mau doanya panjang ketika maka tidak terlarang, atau salat sunnah bebas. Ya, tapi kalau salat wajib berjamaah maka kita tidak boleh menyelisih imam. Ya, kita boleh mengulang ya Allahumma a'inni ala dzikrika dan terus ulang-ulang, tidak terlarang. Ya, tidak harus sekali dua kali ya. Maka kita setelah atau sebelum salam kita baca doa tersebut ya. Kemudian juga diantara akhlak Nabi terhadap anak-anak itu, Nabi mengajarkan kepada orang tua. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. Seorang amir, ya, penguasa negara, ya, atau wilayah, ya, apa namanya, mas'ul an ra'iyatihi, bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ya. Maka Allah dalam surah dikatakan apa namanya, Al-Baqarah, ya, kita itu tidak akan ditanya atas perbuatan mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Maka kita itu hidup itu gak usah repot-repot ngurusi orang lain, urusi perbuatan mereka. Mereka mau berbuat dosa apa tidak, kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat, kata Allah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka amalkan. Jika baik maka baik, jika bagi kalian apa yang kalian amalkan. Ya. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian tidak akan ditanya atas perbuatan mereka. Kadang-kadang kita usil ya. Ketika mereka berbuat apa namanya zalim, kenapa kita harus pusing-pusing menjadi kedoliman mereka? Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian tidak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Akan ditanya masing-masing nanti itu pada hari kiamat. Ya. Kita tidak akan ditanya dosa tetangga, tidak akan ditanya. Dosa suami tidak akan ditanya ya. Hatta suami istri pun tidak akan ditanya. Masing-masing amal itu suami istri itu. Hanya masing-masing punya kewajiban dan dikata hak dan kewajiban. Jangan ditanya oleh Allah. Ya. Apa kau juga terhadap istri? Apa kamu itu akan ditanya? Ada pun dikatakan kenapa dia tidak sholat atau tidak akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ya wal amiru alladzi 'ala nas ya ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi wa rajulu 'ala ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi anhum ya wal mar'atu ra'iyah ya, ala baiti baghliha wa waladiha wa hiya mas'ula an anhum wal 'abdu kata Nabi ra'an ala mali sayyidihi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Jadi suami ya juga ra'an, tanggung jawab itu atas apa namanya istrinya. Istri tanggung jawab juga atas anak dan juga rumah tangganya. Bahkan budak pun memiliki dikatakan majikannya. Kata Nabi apa semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban mereka ya. Bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Wa qala ba'du ahli ilmi inna Allah Subhanahu wa taala yas'alul walad an waladihi yaumal qiyamah qabla ayas'al walad an walidihi. Ya, sebagian ulama menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kedua orang tua dari anak-anak, tanggung jawab anak-anak pada hari kiamat. Ya, sebelum dikatakan Allah menanyakan anak terhadap orang tua kewajibannya. Jadi orang tua dulu ditanya oleh Allah, bukan anak ya. Apa kewajiban terhadap anak ya. Baru anak pada orang tua ya. Maka dalam surah Al-Ankabut ya bahwa wasainal insana biwalidahi husna. Ya, wasiat Allah kepada
kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi orang tua akan ditanya tentang anak, begitu sebaliknya. Ya. Anak kepada orang tua kewajibannya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara adalah kata Ali mengatakan ya alimuhum wa addabuhum, ajarkan mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Ini kata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kemudian juga Nabi ya dalam hadis yang sahih ya bagaimana menjual tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak itu ya, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya menceritakan An-Nasr qala ya muru abna'akum bis salati bi 7 sinin wadribuhum 'alaiha bil 10 sinin, kata Nabi ya, perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Ini kata Nabi. Jadi merintah itu untuk umur 7 tahun. Berarti mengajarkannya udah umur 5 tahun diajarkan. Anak TK udah diajari sholat bacaannya. Ketika SD udah diperintahkan sholat. Pengajaran bacaannya ya ketika umur TK, gitu kan? Ketika SD udah 7 tahun udah diperintahkan sholat. Karena ini mengatakan alimu atau muru abnakum bis sholati. Ya, kata Nabi perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada umur 7 tahun. Dan pukul mereka jika umur 10 tahun tidak melakukan sholat. Suruh dipukul. Tetapi pukulan yang tidak membahayakan. Sekedar pelajaran saja. Ya. Wa farriqu bainahum fil madan, kata pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya. Atau tidak boleh anak dikatakan laki-laki laki-perempuan satu campur, dikatakan satu tempat tidur. Apalagi udah umur dikatakan dewasa ya. Menurut 10 tahun tidak boleh, kata Nabi bergabung itu ya. Kemudian Nabi juga mengatakan ya mamin mauludin illa yulad ala fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kata Nabi bapaknya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Ya. Bapaknya tergantung dikatakan kedua orang tuanya ya. Firiwat kullu insanin, kata Nabi talidu umuhu ala fitratin, setiap anak manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan suci. Fabawahu, maka bapaknya lah, kedua orang tuanya lah ya. Setelah itu yang menjadikan dia Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi. Wa in kana muslimaini fa muslim, jika orang tuanya muslim maka anak itu menjadi muslim. Jika Yahudi maka juga Yahudi, kata Nabi ya. Fakul insanin taliduhu ummuhu yalkuzuhu syaitan fi hidnatihi ya, fi hidnaihi ya ila Maryam wabna. Kata Nabi setiap anak ya, yang dilahirkan itu akan ditusuk jarum oleh syaitan ketika lahir, setiap anak, kecuali kata Nabi Maryam dan putranya. Siapa? Isa. Ya. Semua anak, kata Nabi ya, kullu insan ya, setiap manusia, insan manusia, sifatnya umum kata Rasulullah ya, lahir ditusuk dengan oleh setan itu, kakinya itu. Maka semuanya akan menangis karena tusukan setan tadi ya. Kata seluruhnya itu kecuali kata Nabi Maryam wa abnuhu, Maryam dan putranya yaitu Aisyah. Itu yang tidak diganggu oleh syaitan ya. Kemudian Nabi juga bagaimana ketika bertemu dengan anak-anak ya. Beliau juga yalqa as-salama sibyan yarabbihim ala inayatihi. Nabi jumpa ketika berjumpa dengan anak mereka itu salam ya. Salam kepada anak-anak yang belum balik ya. Apa kata Anas bin Malik ya? Nabi marra bisibyanin yal'abuna fasallama alaihim. Nabi melewati anak-anak lagi main ya. Nabi pun salam kepada anak-anak yang lagi main. Kita jarang kan lihat anak-anak main kita salam, kan jarang gitu ya. Nabi itu melakukan demikian ya. Bahkan juga Nabi mengatakan kepada adab makan kepada anak-anak yang masih kecil. Dari Amru ya bin Abi Salamah, ia berkata kuntu fi hijr Nabi
Amru bin Abi Salamah. Ya. Amru bin Abi Salamah. Ibunya Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah siapa? Salah satu istri Rasulullah. Berarti dikatakan Amru ini anak tirinya Nabi. Ya. Maka dia mengatakan dia kuntu fi hijjin, aku di bawah pengasuhan Nabi, asuhan Nabi. Karena ibunya adalah dikatakan istri Rasulullah Ummu Salamah itu ya. Maka dia mengatakan ya, Nabi pun ketika aku makan, ya, aku kata beliau ketika makan aku ngambil sana, ngambil sini, kata Amru ini. Maka Nabi pun menegurnya, ya gulam, ya, ya gulam, hai anak, kata Nabi, ya, samillah, ya, kul biyaminik, kul mimma yalik, hai anak, kata dia, kalau mau makan sebutlah nama Allah, ya, kalau mau makan, kata Nabi, ya. Kemudian dia makanlah dengan tangan kanan, ya, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini kata Nabi kepada anak itu, ya gulam, ya, sammillaha kul biyaminik wa kul mimma yalik, kata Nabi. Hai anak, apabila makan maka nyebutlah dengan nama Allah, sebutlah nama Allah, bismillah. Ya, cukup dengan bismillah. Ya. Bismillah, udah bismillah aja, cukup bismillah. Kata Imam Nawawi, boleh kalau mau bismillahirrahmanirrahim, boleh. Cuman mana yang lebih afdal? Ya para ulama ini ya. Mana yang lebih afdal ketika makan? Apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Inilah para ulama. Hadisnya adalah samillah. Ya. Maka Nabi apabila kalian, kata Nabi, lupa membaca bismillah pada awal, ingat pada tengah apa diucapkan? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, bukan bismillahirrahmanirrahim fi awal, enggak ada. Bener gak? Kalau kita lupa makan baca bismillah pada awal makan, ingat pada tengah, tak udah hampir habis, ingat ya apa yang Nabi perintahkan, ya, bismillahi awalahu wa akhirahu, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bismillahi awalahu akhirahu atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Boleh dua-duanya. Apakah boleh bismillahi ya awalahu wa akhirahu ya kalau tanpa fi ya, tapi kalau ada fi, bismillah fi awalihi wa akhirihi. Maka ulama menjelaskan bahwa afdhalnya adalah bismillah saja, dua cukup bismillah. Ya, bismillah. Ya. Tapi kalau baca Quran ya bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh masukkan bismillah doang gitu ya. Seperti kita juga masuk kamar mandi, bismillah. Ya kan? Bismillah. Bismillah ya, Allahumma inni a'udzubika, dan seterusnya. Ketika mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu. Ya, ketika berhubungan suami istri, bismillah Allahumma janib, dan seterusnya bismillah. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim Allahumma, jadi enggak ada. Yang Nabi ajarkan bismillahi Allahumma janibna syaitan. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahi tawakkaltu. Ya gitu ya. Hanya bismillah, tapi kalau baca Quran maka bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama mengatakan afdhalnya ketika mau bismillah saja. Walaupun kata Imam Nawawi boleh mau bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh gitu ya. Mana yang hanya ya, bedanya mana yang lebih afdal? Apakah cukup dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Ini ada khilaf para ulama ya. Tapi kalau hadis awalnya adalah bismillah saja. Samillah kul biyaminikum kul mimma yalik. Bahkan ada seorang sahabat dikatakan yang apa namanya keledainya dikatakan tergelincir, terprosok gitu ya. Maka orang tadi yang mengendarai ta'isa syaitan. Ta'isa syaitan artinya apa? Celaka kau setan. Iya, kata orang tadi. Kata Nabi, la taqul ta'isa syaitan, jangan kau ucapkan ta'isa syaitan. Ya. Kenapa kata? Karena fa in qulta ta'isa syaitan ta'addama syaitan. Jika kau mengatakan celaka setan, maka setan akan besar. Ya. Dia menyombongkan diri karena akulah kamu celaka gitu ya. Ya. Maka kata Nabi, mislu jabal Tubaid, kata Nabi, setan itu. Walakin kul bismillah, tetapi katakanlah bismillah.
Apa kata fatah saghara syai' maka akan menjadi kecil banget seperti lalat kata Nabi kan itu. Maka kalau kita mungkin lagi anak-anak naik kendaraan tiba-tiba ban bocor, maka katakan bismillah. Bukan apa namanya yang lainnya, katakan bismillah. Ya. Jadi kita apa yang Nabi ajar bismillah ya. Maka Nabi kepada sahabat tadi, kepada gulam tadi, ya gulam samillah kul biyamini kul mimma yalik ya. Sebutlah nama Allah kalau mau makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini para ulama tentang hukum makan dengan tangan kiri, apakah haram atau makruh ya. Maka dia mengatakan makruh, dibenci oleh Allah, itu haram. Tentang dikatakan hukum makan dengan tangan kiri, artinya wajib makan dengan tangan kanan, atau dikatakan sunnah ya, bukan dengan tangan kiri ya. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan haram ya, karena kata Nabi fa inna syaitana ya'kulu wa yasrabu bishimali, karena syaitan makan minum dengan tangan kiri, itu alasannya. Yang mengatakan haram, Allah Ta'ala faman man tasyabba bikum lahu minum, barang siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum maka teman dari golongan mereka. Maka orang yang makan dengan tangan kiri menyerupai syaitan, dan haram apa namanya menyerupai syaitan. Maka kata Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, enggak boleh ya. Tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Karena kata innahu lakum aduwwum mubin, karena musuh kita baik kalian. Masa kita musuh diikuti perbuatannya? Tidak mungkin. Itu alasan diantaranya haram makan dengan tangan kiri ya, karena menyerupai syaitan ya. Kemudian juga ya, ya, orang tua ketika berbuat kepada anak wajib juga dikatakan berlaku, dikatakan adil ya. Tidak boleh dikatakan timpang antar satu dengan yang lainnya ya. Dari Husain ya, An Amir dia berkata, aku pernah mendengar Nu'man bin Bashir ya, semoga Allah meridai keduanya ya, wa ala mimbar, di atas mimbar, yaqul ya, a'tani abi Atiyah faqalat Amrah bintu Ruwahah ya, la arda hatta tushhida Rasulullah. Jadi Nu'man bin Bashir ya menceritakan ya di atas mimbar, artinya setelah bapak ayahnya meninggal dunia ya, kepada tabi'in menceritakannya ya, bahwasanya ayahnya yaitu Bashir itu memberikan, dikatakan pemberian kepada dikatakan Nu'man. Maka istrinya, ibunya dikatakan ya Rawahah berkata ya, la ard, aku tidak redha ya, kau berikan anakmu ya sebidang tanah ya, sehingga kata dia kau minta saksi kepada disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh Rasulullah ya, tidak rela dikatakan ibunya memberikan salah satu anaknya tanah sementara yang lainnya tidak, sehingga kata beliau disaksikan oleh Rasulullah. Datang kepada Rasulullah yaitu Bashir, ya Rasulullah, ini ontitu a'taitu ibni ya min Amrah binti Ruwahah Atiyah, ya Rasul, aku memberikan sebidang tanah dikatakan kepada putraku ya. Tapi dikatakan ibunya ya menyuruhku agar kau menjadi saksi atas pemberianku ini ya. Apa kata Nabi kepada Bashir? Antaita sa'ira waladika mitahad, apakah seluruh anak-anakmu kau berikan seperti dia juga? Dikata Nabi kepada Bashir, antaita sa'ira waladika mitahad, apakah kau memberikan seluruh anak-anakmu seperti ini juga? Ya, kata dia tidak ya Rasulullah. Kalau Nabi ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anak kalian. Akhirnya dia pun kembali mengembalikan pemberian tersebut, tidak jadi diberikan kepada anaknya dikatakan Nu'man. Wa fi riwayatin, kata Nabi kepada dia, ya Rasulullah, kata Nu'man dia, inna ibnatu fulan salatni an hala bi ibnaha ghulami ya,
Wa qalat ashhid li Rasulullah sallam ya faqala Allahu ihwatun. Ya Rasulullah, aku memberikan kita sebidang beli kepada anak salah satu anakku dan ibunya tidak mau, ya, tidak menerimanya sehingga suruh disediakan oleh Rasulullah, ya. Maka ditetapkan Rasulullah terlebih kepada dia, apakah ya orang yang kau berikan harta ini juga punya saudara? Kata Nabi kepada dia, lahu ikhwatun, ya. Qala na'am. Kata dia, na'am ya Rasulullah, dia punya saudara. Qala Nabi, afakulluhum, ya, antaita mithla ma antaitahu, apakah seluruh anak-anak mau kau berikan seperti dia kepada dia? Gitu ya. Nah, kata Nabi kepada Bashir, ya. Qala la, tidak ya Rasulullah, hanya dia saja yang diberi, hanya Nu'man yang diberi, yang lain tidak diberikan. Apa kata Nabi kepada Bashir, ya? Falaisa yaslu' hada, ini tidak benar, ini tidak benar kata Nabi. Ini tidak benar ini. Ya. Salah satu orang diberi, yang lain tidak diberikan. Apa? Wa inilah asyhadu illa ala, aku tidak bersaksi kecuali di atas kebenaran. Wa fi riwayatin, ya, kata Nabi kepada kepada Bashir, akullu waladika nahaltahu mitahad, apakah seluruh anak-anak mau kau berikan seperti dia? Qala la ya Rasulullah, kata dia, tidak ya Rasulullah. Refa arji'hu, kembalikan kata Nabi, ambil lagi. Tidak boleh dikatakan anaknya di satu diberi, yang lain tidak diberikan. Riwayatin kata Nabi juga mengatakan, la tushhidni ala jur, aku tidak akan, janganlah minta saksi kepadaku atas ketidakadilan, perbuatan dosa, kata Nabi kepada Bashir, ya. Fashhad ala hada ghairi, maka kata Nabi, mintalah saksi kepada selainku. Nabi tidak mau jadi saksi, gitu ya. Wa filati ayasuruka ayakunu wa banuka fil birri sawa, kata, apa kamu senang, ya, jika anak-anakmu kebaktian mereka kepadamu sama? Apakah kau senang, kata Nabi, jika seluruh anak-anakmu kebaktiannya sama kepadamu nanti? Ya. Apa kata dia? Nah, kata dia, kalau itu jangan dilakukan. Coba kita punya anak 5, ya. Satunya disayang, yang 4-nya biasa saja, ya. Tentu ini, ya, yang akan lebih sayang kepada ayahnya siapa? Yang disayangi itu, gitu kan? Yang 4-nya mungkin masa bodoh dia. Kenapa? Karena tidak disayangi oleh orang tuanya. Atau kata mengatakan, ya, ayah suruh, kata, apa kau senang, ya, jika anak-anakmu memperlakukanmu sama seperti yang lainnya? Jadi semua anaknya bakti kepada orang tuanya, kan tentu senang kan. Tapi kalau dikatakan satunya diberi, yang lain tidak, tentu yang akan lebih bakti itu siapa? Yang diberi tentunya, ya. Yang nggak diberi tidak akan bakti, maka masa bodoh, gitu ya. Ini kenyataan. Itulah yang Nabi takutkan. Maka katanya, i'dilu baina auladikum, kata Nabi, berlaku adil di antara anak-anak kalian. Seperti itu, ya. Maka akulukum antaita mithla ma antaita, qala la, ya. Falaysa yaslu hada fa inni la ushidu illa al haq. Nabi itu marah kepada Bashir. Maka akhirnya Bashir pun tidak jadi memberikan kepada Nu'man tadi, ya. Karena sebagian orang memang dikatakan ketika anaknya satunya mungkin nurut, gitu ya, rajin, ya, lebih diberinya lebih banyak daripada yang tidak rajin. Enggak boleh. Dalam pemberian atiyah atau hibah, ya, orang tua itu wajib adil, kalau memberi ketika masih hidup. Berbeda dengan ketika membagi warisan. Kalau warisan, maka Allah telah membagi, yang menetapkan. Si fulan berapa, perempuan berapa, ayah berapa, ibu berapa, Allah telah tetapkan. Kalau masalah warisan. Tapi kalau masalah atiyah, pemberian atau hibah, maka tidak Allah tetapkan. Namun, ya, wajib adil antara anak-anak itu kalau memberi. Baik laki atau perempuan, maka harus sama. Jangan sampai dikatakan satunya dibuatin rumah, jatuhnya dicuekin biar saya sendiri, nggak boleh. Ini akan menimbulkan nanti, ya. Mungkin ketika bapaknya masih hidup masih rukun, tapi nanti setelah bapaknya tidak ada,
ya, apalagi yang 100 kadang apa namanya mungkin agak kekurangan, maka akan nuntut kepada yang diberi tadi. Itulah yang Nabi lakukan seperti itu ya, ke depannya ya. Kemudian juga ya, Nabi itu sangat sayang kepada anak-anak ya, terutama kepada cucunya ini, Hasan dan Husain, luar biasa ya. Maka Nabi pun mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fahibbah wa habib man yuhibbuhu. Lihat, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya ya, mencintai Hasan dan Husain ya, maka cintailah dia ya Allah, dan cintailah orang yang mencintai dia. Luar biasa ya, itu Nabi. Allahumma ya inni uhibbu fahibbah ya, wahib min man yuhibbu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan dan Husain, maka cintailah ia ya Allah, kata Nabi kepada Allah mintanya, dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya sangat mencintai Hasan dan Husain karena mengharap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi ini, kata Nabi, do cintailah ya Allah orang yang mencintai, dikatakan keduanya ya. Maka Abu Bakar mencintai kedua apa namanya cucu Nabi ini karena mengharapkan doanya Rasulullah. Apa doa Nabi? Ya, ya Allah cintailah orang-orang yang mencintai kedua cucunya Nabi ini ya. Ya Rasulullah, ma ra'aita ya ar-rajulu ya yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seseorang ya, yang mengaku mencintai suatu kaum, yang mencintai suatu kaum ya, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan kaum tersebut. Hadis sahih, hadis Muslim ya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ya, tentang seseorang yang mencintai suatu kaum walamma yalhaq bihim, padahal dia tidak pernah berjumpa dengan yang dia cintai. Apa jawab Nabi? Al mar'u ma'man ahab. Seseorang bersama orang yang dicintainya, nanti pada hari kiamat dikumpulkan. Maka kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, dan kita gak pernah berjumpa dengan mereka. Tetapi ingat, kecintaan terhadap mereka tidak hanya ngomong doang, tapi dengan membuktikan ta'atuhu fima amar, mencontoh mereka perbuatannya ini, tidak sekedar pengakuan. Maka lihat bagaimana tafsir apa namanya Hasan Basri ketika menafsirkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakan Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku, itu Rasulullah. Jadi orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak sekadar ngaku saya cinta Allah tapi ibadahnya asal-asalan ya, ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah, itu pengakuan yang dusta. Maka kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mengaku mencintai suatu kaum pada tidak pernah berjumpa dengan kaum itu? Kita ketemu dengan Nabi enggak? Enggak pernah. Sahabat enggak pernah, tabi'in enggak pernah, para ulama enggak pernah. Apa kata Nabi? Al mar'u ma'man ahab, kata Nabi. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, mengikuti, mencontoh gerakan mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Cukup ya, semoga bermanfaat ya. Kita ada alhamdulillah sudah tuh. Nah.